like her daughter a year ago. Voice again. I would give all I have. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film horor misteri yang dirilis pada tahun 2023 yang berjudul A Haunting in Venice. Film ini bercerita tentang misteri kematian seorang wanita yang dikabarkan tewas akibat serangan makhluk tak kasat mata yang ada di rumahnya. Namun kematian demi kematian malah terus bertambah akibat ulah makhluk tak kasat mata tersebut. Hal ini membuat seorang detektif tergerak melakukan penyelidikan mengenai kejadian tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang detektif terkenal bernama Hercule Poirot yang baru saja pensiun dan sedang menikmati masa pensiun di kediamannya. Walaupun sudah pensiun, rupanya ketenaran Poirot dalam memecahkan setiap kasus yang ditanganinya membuat orang-orang tetap antri meminta Poirot untuk memecahkan kasus mereka. Bahkan Poirot harus mempekerjakan seorang bodyguard bernama Vitel, seorang mantan polisi untuk menjaga dirinya dari orang-orang yang ingin menemuinya tersebut. Namun pada suatu hari seorang wanita bernama Adrienne Oliver berhasil meyakinkan Vitel menggunakan sebuah apel agar dirinya dipertemukan dengan Poirot. Awalnya Poirot menolak, namun setelah melihat apel itu, ia pun tertarik untuk menemuinya. Dan diketahui Adrienne adalah sahabat lama detektif Poirot, yang merupakan seorang penulis terkenal melalui novel-novel misterinya. Sambil ngobrol ngalor ngidul, Adrienne pun bercerita tentang pengalamannya menyaksikan proses pemanggilan arwah yang belum lama ini dilakukan oleh seorang dukun bernama Joyce Reynolds. Sebagai seorang penulis novel misteri, tentu saja Adrienne sangat tertarik pada hal tersebut. Namun ia tidak percaya sepenuhnya dan menganggap itu hanya trik dari sang dukun saja. Maka dari itu ia meminta detektif Poirot untuk ikut bergabung dan membantunya membongkar trik yang dilakukan oleh dukun itu yang akan dilakukan pada malam Halloween nanti. Singkat cerita, pada malam Halloween detektif Poirot ditemani oleh Vitel tiba di sebuah gedung angker bernama Palazzo. Dan saat memasuki gedung ini, Vitel menceritakan bahwa zaman dulu banyak sekali anak-anak yang mati di sini akibat wabah yang terjadi pada waktu itu. Lalu ketika sampai, mereka disambut oleh anak-anak yang sudah memenuhi ruangan untuk merayakan pesta Halloween malam ini. Acara lalu dibuka dengan pertunjukan yang menceritakan tentang asal-usul gedung tersebut, di mana pada waktu itu banyak anak-anak panti asuhan yang terjangkit wabah penyakit menular. Namun karena minimnya penanganan dan obat-obatan, dokter dan perawat pun memutuskan mengurung dan membiarkan anak-anak itu di sini hingga akhirnya mereka semua mati. Dan itulah yang menyebabkan arwah anak-anak itu bergentayangan dan marah kepada siapapun yang mereka temui. Scene pun kemudian beralih kepada seorang anak laki-laki bernama Leopold yang sedang asik membaca buku misteri dan nampaknya ia tidak tertarik dengan pertunjukan tadi. Di sini ia sedang menemani ayahnya, Dr. Freire, yang merupakan dokter keluarga di sini. Dan sebenarnya dia sendiri menderita penyakit kecemasan akibat trauma perang di masa lalu. Lalu ada seorang pengurus rumah tangga bernama Olga Seminov. Dan yang terakhir adalah nyonya rumah pemilik bangunan Palazzo ini, bernama Rowena Drake, seorang diva terkenal yang memutuskan berhenti bernyanyi setelah kematian mendiang putrinya yang bernama Alicia. Lalu di tengah-tengah acara, Olga memberitahu Rowena jika tamu yang ditunggu pun sudah tiba.
Dan tamu yang dimaksud ternyata adalah seorang dukun terkenal yang datang menggunakan jubah dan topeng menyeramkan. Dukun ini bernama Joyce Reynolds. Saat itu ia ditemani oleh asistennya yang bernama Mona. Rowena sebagai tuan rumah pun segera menyambut Reynolds dan mengatakan segala sesuatu yang diminta oleh asistennya sudah disiapkan. Dan tujuan Rowena memanggil dukun ini adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab kematian putrinya, Alicia. Reynolds kemudian mengamati seluruh ruangan dan mengatakan bahwa di tempat ini sangat berisik dan banyak sekali arwah yang berkeliaran. Mendengar itu, Poirot menyangkalnya dan berkata kepada sang dukun bahwa hantu itu tidak ada dan semua ini hanya akal-akalan dirinya saja. Reynolds dan Poirot pun akhirnya terlibat perdebatan mengenai hal tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah lampu terjatuh dengan sendirinya. Lalu Andriane yang berada di sebelah Poirot pun mengatakan sepertinya arwah-arwah yang ada di sini mulai marah, seolah membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun. Tapi Poirot tetap tidak mempercayainya. Ia mengatakan bisa saja itu karena atapnya yang sudah lapuk dan usia lampunya juga yang sudah tua. Setelah itu Andriane dan Poirot meminta Olga mengantarkan mereka ke kamar Alicia. Dan setibanya di sana, Olga mengatakan tidak ada yang pernah masuk lagi ke sini setelah kematian Alicia. Ia juga menceritakan kronologi kematian Alicia yang disebabkan oleh gangguan para arwah anak-anak yang menyebabkan Alicia terjatuh dari kamarnya lalu tenggelam. Olga juga mengatakan jika Alicia sebelumnya sedang sakit setelah ditinggalkan oleh tunangannya yang bernama Maxine. Mendengar cerita Olga tersebut, Poirot pun kemudian menduga mungkin saja Alicia mengakhiri hidupnya sendiri karena kesedihannya yang telah ditinggalkan oleh tunangannya. Namun Olga membantahnya. Ia sangat yakin yang menyebabkan kematian Alicia adalah arwah anak-anak yang mengganggunya dan mendorongnya dari balkon kamar. Karena sebelum kematiannya Alicia pernah mengatakan jika ia mendengar dan melihat arwah anak-anak itu yang membuatnya menjadi gila. Bahkan saat jasadnya ditemukan mereka melihat ada bekas cakaran misterius di punggung Alicia. Dan mereka menduga itu adalah ulah dari arwah-arwah jahat yang ada di sana. Sementara itu Reynolds pun kemudian masuk ke kamar tersebut. Lalu ia mengatakan jika kamar ini memiliki aura kesedihan yang sangat mendalam. Ia lalu mengambil sebuah boneka dan memanggilnya dengan sebutan Baba. Mendengar itu Rowena sangat terkejut. Karena Reynolds ternyata bisa mengetahui boneka ini bernama Baba, yang merupakan boneka kesayangan Alicia. Tiba-tiba sebuah lampu pecah dengan sendirinya, dan diikuti dengan suara ketukan pintu yang sangat keras dari bawah. Baba the rabbit. Dan ternyata itu adalah Maxim, mantan tunangan Alicia, yang memaksa masuk karena ia juga ingin ikut menyaksikan pemanggilan arwah Alicia karena ia sangat rindu kepadanya dan juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Alicia. Singkat cerita, acara pemanggilan arwah pun dimulai. Dan saat itu, mulai ada kejadian aneh yang terjadi, di mana mesin tik yang telah disiapkan pun mengetik dengan sendirinya, menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh si dukun. Yes. Wrong. Who is there? Listening. Alicia. Alicia. Does it hurt? Please tell me. Someone hurt you. Yes. Lalu di tengah ketegangan itu tiba-tiba detektif Poirot menyalakan lampu dan menyuruh ritual ini segera dihentikan karena ia telah menemukan trik yang dilakukan oleh si dukun. Ia lalu menarik seseorang dari cerobong asap dan benar saja ternyata ada seseorang yang bersembunyi di sana. Dia adalah asisten kedua si dukun yang bernama Nicholas. Poirot mengetahui semua ini karena sebelumnya ia melihat ada congkelan di pintu kamar Alicia dan juga ia melihat ada bekas jejak sepatu di bawah cerobong asap. Lalu Poirot pun menjelaskan mesin tik yang mengetik dengan sendirinya adalah trik menggunakan remote magnet yang dikendalikan oleh Nicholas. Mengetahui hal itu semua orang menjadi sangat terkejut karena tak menyangka jika semua keanehan yang terjadi adalah sebuah trik yang dilakukan oleh si dukun. Namun tiba-tiba sebuah keanehan kembali terjadi. Di mana kursi Reynolds tiba-tiba berputar dan suara sang dukun pun berubah seperti suara Alicia. Alicia, I don't want to die.
Ia lalu berbicara mengatakan bahwa kematiannya bukan karena terjun seperti yang dikira orang-orang selama ini, melainkan ada seseorang yang telah membunuhnya. Namun sayangnya di sini ia tidak mengungkap siapa yang melakukannya, dan hanya menyampaikan bahwa pelakunya ada di ruangan ini. Lalu tiba-tiba mesin tik bergerak dengan sendirinya dan mengetik huruf M sebagai petunjuknya. Padahal diketahui remote mesin tik sedang dipegang oleh Poirot, yang artinya bahwa hal ini adalah benar-benar kejadian supranatural yang detektif Poirot pun tidak bisa menjelaskannya. Show me! Oh! You killed me! Show me! You killed me! Murder. Setelah kejadian tadi, Poirot mencoba menenangkan diri dan berusaha mencari jawaban menggunakan logikanya. Walaupun sebenarnya dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya dengan kejadian supranatural tadi. Di sisi lain, Leopold dan Rowena sangat yakin jika arwah Alicia telah merasuki tubuh Reynolds, karena tadi mereka benar-benar mendengar suara Alicia. Lalu setelah acara pemanggilan arwah itu, orang-orang pun menjadi semakin bingung apakah itu memang benar-benar arwah Alicia atau hanya sekedar trik tipuan belaka saja. Namun Poirot tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menganggap kejadian tadi hanya trik dan tipuan, namun hanya saja dia belum bisa membuktikannya. Akhirnya Poirot dan Reynolds pun kembali berdebat dengan pendiriannya masing-masing. Namun akhirnya, Reynolds pun memutuskan pergi, lalu memberikan jubah dan topengnya kepada Poirot, agar Poirot bisa merasakan kekuatan supranatural dan kehadiran arwah di rumah itu. Poirot lalu menggunakan jubah itu dan berjalan-jalan di sekitar palazzo, hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat yang terdapat wadah air dan juga apel. Lalu saat ia memperhatikan apel-apel itu, tiba-tiba ada sosok yang mendorongnya dari belakang, dan menahan wajahnya, membuatnya lemas dan kehabisan napas. Untungnya Vitel datang tepat waktu dan segera menyelamatkannya. Vitel lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Poirot pun mengatakan bahwa tadi ada sesuatu yang mendorongnya. Lalu, tiba-tiba, Where is Miss Reynolds? tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar, dan Andriane yang tiba lebih dulu pun terkejut melihat si dukun ternyata sudah tewas terpanggang di sebuah patung. Akibat dari kejadian ini pun membuat mereka semua kembali berdebat, dan suasana di rumah itu pun menjadi semakin mencekam. Poirot yang sedang menikmati teh madu buatan Rowena pun tiba-tiba berdiri dan mengunci semua pintu di rumah ini. Karena ia yakin pelaku yang membunuh sang dukun adalah salah satu dari mereka yang ada di ruangan ini. Dan tak boleh ada satupun orang yang meninggalkan tempat ini sebelum pelakunya tertangkap. Poirot lalu memulai investigasinya dan akan menginterogasi semua orang di sana. Lalu ia pun meminta Andriane untuk membantu menyelidikinya. Orang pertama yang diinterogasi oleh Poirot adalah Rowena, si pemilik rumah. Dan saat diinterogasi, Rowena mengatakan bahwa sebelum tengah malam ia berada di ruang musik bersama Olga. Rowena pun menceritakan bahwa tunangan Alicia yang bernama Maxim hanya mengincar harta keluarganya saja. Namun ketika mengetahui mereka tidak sekaya itu, ia pun langsung membatalkan pertunangannya secara sepihak, yang membuat Alicia menjadi sangat kecewa. Lalu berikutnya Olga pun mengatakan hal yang sama dengan Rowena, di mana saat sebelum tengah malam, ia sedang berada di ruang musik bersama Rowena. Namun latar belakang Olga sebagai seorang biarawati membuat Poirot semakin dalam menginterogasinya. Karena dia tahu, Olga sangat membenci praktek perdukunan, yang bisa jadi Olga adalah salah satu tersangka pelakunya karena tidak menyukai Reynolds. Namun dengan tegas Olga membantahnya. Ia mengatakan benar dia tidak menyukai praktek perdukunan, namun ia tidak memiliki alasan yang kuat jika sampai harus membunuh dukun itu. Lalu di tengah-tengah percakapan tiba-tiba detektif Poirot mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Namun anehnya, Olga dan Andriane yang juga ada di ruangan itu ternyata tidak mendengarnya. Lalu secara tak sengaja pandangan Poirot pun tertuju pada dinding yang basah oleh tetesan air yang secara tak sengaja membentuk sebuah tulisan, yaitu huruf M. Dan anehnya ketika didekati ternyata dinding itu sebenarnya kering dan tidak basah sama sekali. Padahal jelas-jelas tadi Poirot melihat air menetes di sana. Setelah itu Poirot pun langsung bertanya kepada Olga, siapa nama baptis Olga ketika masih menjadi biarawati. Dan Olga pun menjawab
bahwa ia bernama Maria. As a nun, what was your saint's name? Maria. Lalu untuk mencari bukti-bukti lain, Poirot mengajak Adrienne untuk memeriksa mayat sang dukun yang sedang diotopsi oleh Dr. Freire. Si dokter lalu menyerahkan laporan hasil autopsinya kepada Poirot. Namun setelah membacanya, Poirot mengatakan jika si dokter telah melewatkan satu hal penting pada otopsinya, yaitu tidak mencatat waktu kematian yang sebenarnya bisa dilihat dari jam korban yang sudah mati, tepat saat terjatuh. Mendengar itu, si dokter yang tersudut pun tiba-tiba marah dan membanting kursi yang ada di dekatnya. Untungnya saat itu ada Leopold, anaknya, yang berusaha menenangkannya sehingga Dr. Freire pun kembali tenang. Dr. Freire pun lalu menjelaskan sebenarnya ia sudah berhenti praktek karena penyakit kecemasannya yang diderita, yang membuat emosinya yang tidak stabil. Namun semenjak Rowena memintanya untuk merawat Alicia, Dr. Freire tidak bisa menolaknya. Ia pun mengaku hal ini ia lakukan karena sebenarnya ia jatuh cinta kepada Rowena. Lalu di tengah-tengah perbincangan itu, Poirot pun kembali mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya, sehingga membuat ia sulit berkonsentrasi dan menyudahi pembicaraannya. Ia lalu pergi ke toilet untuk menenangkan diri dan akan membasuh wajahnya. Namun, tiba-tiba ia mendapat penglihatan seorang gadis dalam cermin, namun tidak ada siapapun saat ia berbalik. Dan saat keluar, ia bertemu dengan Leopold yang sudah menunggunya di balik pintu. Leopold berusaha menenangkan Poirot dan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sering mendengar suara-suara yang didengar oleh Poirot. Namun karena merasa masih tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Poirot pun segera pergi meninggalkan Leopold. Setelah itu, Poirot melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Mona dan Nicholas secara terpisah. Dan diketahui bahwa mereka ini adalah kakak beradik imigran gelap yang ditemukan oleh sang dukun saat sedang kelaparan, dan diangkat menjadi asisten untuk membantu setiap aksinya. Poirot pun lalu mencoba menyudutkan Mona dan mengatakan mungkin saja mereka berdua yang membunuh sang dukun karena ingin mencuri uangnya agar bisa pergi kembali ke negara mereka. Lalu dengan mengejutkan tiba-tiba Mona berlari kabur dari sana. Namun untungnya, ia berhasil dihentikan oleh Olga dan akhirnya mereka berdua pun diikat di atas kursi. Namun saat itu tiba-tiba Poirot kembali mendengar suara nyanyian anak kecil. Padahal semua orang di ruangan tersebut, termasuk Vitel ajudannya sendiri tidak mendengarnya. Namun Leopold segera mendekatinya dan mengatakan bahwa ia juga mendengar suara itu. Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suara telepon yang berdering sangat kencang. Padahal jelas-jelas saat itu saluran telepon sedang mati akibat badai yang terjadi di luar. Poirot pun langsung mengambil alih telepon itu, dan benar saja telepon tersebut memang mati. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan bergerak di dalam sebuah lorong. Poirot pun segera mengejarnya, dan ketika sampai di sebuah ruangan, Poirot pun melihat seorang gadis kecil ada di balik sebuah pintu. Poirot lalu bertanya apakah ia mengetahui tentang kematian Alicia. Ia lalu mengangguk dan mengatakan bahwa ia mengetahui semua, bahkan ia juga melihat siapa yang menyebabkan kematian sang dukun. Lalu saat Poirot akan bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Adrienne datang dan bertanya dengan siapa Poirot berbicara. Namun saat Poirot menunjukkan gadis kecil itu, anehnya Adrienne tidak melihat keberadaan gadis kecil itu di sana. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari bawah yang membuat semua orang terkejut. Pipes. Sounds like the blend angry. How do we... Listen. Poirot menduga suara itu berasal dari ruang bawah tanah. Namun Rowena mengatakan bahwa rumah ini tidak memiliki ruang bawah tanah. Hal ini jelas membuat Poirot menjadi sangat bingung. Ia lalu berkeliling ke seluruh ruangan sampai akhirnya ia berhenti di ujung sebuah lorong. Ia lalu menendang dinding itu dan ternyata itu adalah sebuah pintu rahasia yang menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Mereka pun lalu turun memeriksa ruangan bawah tanah tersebut, dan Poirot pun menemukan banyak ruangan seperti penjara dan menemukan banyak boneka yang sudah usang. Namun saat sedang berada di sana, Maxi malah mengejek Dr. Freire, yang menyebabkan Dr. Freire menjadi sangat marah. Untungnya Leopold kembali berhasil menenangkan ayahnya. Lalu Dr. Freire pun dibawa ke sebuah ruangan dan diberi obat penenang.
Kemudian mereka pun menguncinya dari luar agar tidak menimbulkan masalah lagi. Lalu Rowena pun memberikan kuncinya kepada Poirot agar ia bisa memastikan tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Setelah itu Poirot melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Maxim, mantan tunangannya Alicia. Saat itu Maxim menjelaskan alasannya membatalkan pertunangannya dengan Alicia karena Rowena tidak akan menyetujui siapapun yang akan menikahi Alicia. Karena itulah ia merasa tidak akan mendapatkan kesempatan menikahinya, sehingga ia memutuskan meninggalkan Alicia. Bahkan ketika ia mengetahui Alicia sedang sakit, ia berusaha menemuinya, namun malah Rowena melarangnya, dan sampai akhirnya ia pun mendapat kabar jika Alicia telah tewas. Kemudian detektif Poirot pun menginterogasi pengawalnya sendiri, yaitu Vitel. Ia merasa janggal dengan gerak-gerik Vitel selama di rumah ini. Poirot menduga jika Vitel pernah berada di sini sebelumnya, dan itu bisa diketahui saat Vitel mengetahui di mana posisi telepon, padahal letaknya tersembunyi. Dan ternyata sebelum Vitel menjadi pengawal Poirot, rupanya ia adalah polisi yang bertugas menangani kasus kematian Alicia. Dan detektif Poirot pun menduga bahwa Vitel dan Andriane telah bekerja sama untuk melibatkan dirinya masuk ke dalam ritual pemanggilan arwah ini, agar dirinya percaya dengan hal-hal mistis dan trik-trik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Andriane pun akhirnya mengakui bahwa dirinya bekerja sama dengan Vitel agar Poirot terlibat dalam ritual pemanggilan arwah ini yang tujuannya adalah agar bisa membuat novelnya yang akan terbit berikutnya menjadi viral karena ada tokoh detektif Poirot di dalamnya yang jelas akan meningkatkan penjualan novelnya. Namun ia mengatakan tidak mengetahui mengenai kematian sang dukun dan itu di luar dari rencananya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dan Mona yang berlari meminta kunci ruangan kepada Poirot. Hal itu terjadi karena sebelumnya Nicholas mendengar Dr. Freire berteriak kepada seseorang, lalu kemudian terdengar mengerang kesakitan. Dan saat pintu dibuka semua orang terkejut karena melihat sang dokter sudah tewas bersimbah darah. Orang-orang pun lalu kembali berdebat dan saling menuduh. Namun mereka mengetahui kunci ruangan itu dipegang oleh detektif Poirot yang membuat mereka menjadi kebingungan. Begitupun dengan Rowena yang mengatakan jika di rumahnya tidak ada kunci cadangan. Rowena pun kembali mengaitkan kejadian ini dengan hal mistis yang pernah terjadi sebelumnya. Begitupun dengan Vitel, yang mulai percaya jangan-jangan yang membunuh Dr. Freire bukanlah manusia, melainkan makhluk tak kasat mata yang ada di rumah ini, karena tak ada jalan masuk lain ke ruangan ini selain pintu masuk itu. Begitupun dengan Olga, ia mengatakan sebenarnya ia tidak percaya dengan ritual pemanggilan arwah, namun ia merasa bersalah kepada Alicia, karena sebenarnya pada malam saat kejadian Alicia mati, Olga lah yang menjaga Alicia di kamarnya. Namun saat tengah malam, ia mendengar suara-suara aneh dan langkah kaki yang membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia meninggalkan Alicia sendiri di kamarnya. Dan sejak saat itu ia tidak bertemu lagi dengan Alicia. Lalu tiba-tiba Poirot melihat sebuah foto Alicia kecil yang sekilas seperti gadis yang ia temui di lorong tadi. Seketika Poirot menjadi bingung dan mulai kehilangan logikanya. Ia pun lalu mencoba menenangkan diri di ruangan kamar Alicia. Namun, tiba-tiba Why don't you hide it, answer? You always have the answer. Tiba-tiba ia mendengar sebuah bisikan, lalu sebuah cermin jatuh bersamaan dengan sebuah cangkir yang pecah. Lalu saat pemeriksa cangkir itu, tak sengaja ia menemukan ada potongan foto Maxim dengan latar kebun bunga. Poirot pun lalu keluar dari kamar, di mana saat itu ternyata semua orang sedang berkumpul, karena ketakutan adanya susulan serangan makhluk halus yang telah melenyapkan nyawa 2 orang tersebut. Namun Poirot pun menjelaskan jika 3 kematian di rumah ini sebelumnya bukan disebabkan oleh makhluk halus, melainkan dilakukan oleh seseorang yang ada di ruangan ini dan berada di antara mereka semua. Dan pelakunya adalah Committed by her murderer. Poirot pun menyampaikan bahwa semua petunjuk mengarah kepada Rowena. Bahkan petunjuk inisial M pun berarti mother, yang artinya Alicia memberitahu bahwa ibunya sendirilah yang telah membunuhnya. Poirot lalu menjelaskan bahwa Rowena mengarang cerita mengenai tahayul dan mengaitkannya dengan kematian Alicia, agar ia terbebas dari segala tuduhan. Bahkan kematian sang dukun dan Dr. Freire pun adalah perbuatannya untuk menutupi perbuatannya yang pertama.
Seketika Rowena pun menyangkal dan berkata jika dirinya lah orang yang paling kehilangan Alicia. Poirot pun lalu menjelaskan jika ia menduga Rowena telah meracuni Alicia menggunakan teh madu dari tanaman langka yang ia tanam, yang membuat Alicia menjadi berhalusinasi dan membuatnya menjadi kelelahan dan tiba-tiba meninggal. Hal tersebut ternyata di luar perkiraan dari Rowena, yang akhirnya ia membuat cerita seolah kematian Alicia adalah ulah dari makhluk halus yang marah kepada Alicia. Lalu setelah itu Rowena pun membuang Alicia dari kamarnya. Sebenarnya saat itu Dr. Freire telah mengetahui tindakan Rowena kepada Alicia. Namun karena rasa cintanya kepada Rowena, dokter pun merahasiakan kejadian tersebut. Hingga suatu hari setelah kematian Alicia, Rowena mendapat surat yang memeras dirinya dan mengaku jika dirinya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Karena panik, Rowena pun lalu terus membayar pemeras itu hingga akhirnya uangnya pun habis. Dan Rowena menduga orang yang telah memerasnya adalah Dr. Freire yang selama ini merawat Alicia. Kemudian tak lama setelah itu Rowena pun memanggil sang dukun untuk memperkuat alibinya tentang kematian Alicia yang disebabkan oleh arwah gentayangan. Namun pada prakteknya ternyata kemampuan sang dukun sepertinya malah bisa membongkar kejahatannya. Maka ia pun memutuskan membunuh dukun itu agar rahasianya tetap terjaga. Kemudian Rowena pun menyangkalnya, karena saat kematian sang dukun, Rowena sedang berada di ruang musik bersama Olga. Namun ternyata Rowena sebelumnya telah merubah jam di ruangan tersebut agar menjadi alibi dan terkesan ia berada di ruangan itu sebelum tengah malam. Sedangkan untuk kasus kematian Dr. Freire, Rowena memberikan kunci satu-satunya kepada Poirot agar ia memiliki alibi kuat. Poirot pun menyampaikan jika memang tidak ada satu orang pun yang masuk ke ruangan dokter itu, termasuk Rowena sendiri. Namun Rowena telah memanfaatkan penyakit kecemasan yang dialami oleh si dokter dengan menelepon si dokter dan mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa dokterlah yang telah memerasnya selama ini. Dan Rowena mengancam akan membunuh anaknya Leopold jika si dokter tidak menghabisi dirinya sendiri. Dan sekarang karena semua kejahatannya telah terbongkar, Rowena pun segera kabur dan berlari menuju balkon. Namun saat detektif Poirot berusaha mengejarnya, tiba-tiba ia melihat sosok hantu Alicia melayang di belakang Rowena yang langsung menarik Rowena dan membuatnya terjatuh dan membuatnya tewas. She was mine. Setelah terbongkarnya kebenaran mengenai fakta-fakta di rumah ini, semua orang akhirnya merasa lega dan bisa pergi dari sana. Namun ternyata masih ada satu lagi fakta yang belum terungkap, yaitu orang yang telah memeras Rowena. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Leopold yang mengetahui catatan milik ayahnya. Yang akhirnya uang hasil memeras Rowena itu ia gunakan untuk membayar tagihan sang ayah. Dan kini detektif Poirot pun menyarankan Leopold apabila ia ingin menebus dosanya, ia bisa menggunakan separuh uang itu untuk membantu Mona dan Nicholas agar bisa kembali ke negaranya. Leopold pun bersedia dan akhirnya mereka semua pergi dari tempat itu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Di film ini kita bisa melihat bahwa serapat-rapatnya menyimpan bangkai, bau busuknya pasti akan tercium juga. Yang artinya setiap keburukan bagaimanapun ditutupi pasti akan terbongkar oleh kebenaran. Maka bagi para koruptor sebaiknya Anda segera bertobat karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.